She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something to somebody I can kiss. I want something like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Dengarkan musik yang dipersonalisasikan untuk kamu. YouTube Music Premium, mulai uji coba. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world
Baik, kita akan memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat bertemu secara daring melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Selamat datang dalam acara webinar pengenalan pajak di kehidupan kaum milenial pada hari Minggu 17 Januari 2021. Selamat datang kepada Pak Maksanto, selaku dosen komunikasi publik PKN yang sudah berkenan hadir dalam acara webinar ini. Perkenalkan, saya Irene Pratipardede, selaku MC yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta Zoom meeting, yaitu 1. Peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Peserta diwajibkan menggunakan format penamaan Zoom, yaitu peserta _ nama. Yang ketiga, berpakaian sopan dan rapi. Keempat, peserta diharapkan menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Peserta diwajibkan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung kecuali diminta oleh moderator. Dan yang terakhir, peserta diwajibkan mengikuti acara sampai selesai. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu 1. Doa. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pengenalan narasumber dan moderator. 4. Pemaparan materi. 5. Sesi tanya jawab. 6. Foto bersama. Dan yang terakhir penutup. Baiklah, acara kita akan segera kita mulai. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saat ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta diharapkan mengambil sikap duduk siap saat mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan operator diputar. Baik, pada siang hari ini,
Pemaparan materi akan dipandu oleh Kak Ahmad Bukhari selaku moderator pada hari ini. Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan di Politeknik Keuangan Negara, program studi D3 Pajak 2018. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut saja moderator kita, Kak Ahmad Bukhari. Halo Kak Ahmad. Halo. Gimana kabarnya hari ini Kak? Baik. Sudah siap untuk mengambil acara pemaparan materi nanti Kak? Siap. Baiklah, untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator, kepada Kak Ahmad, silakan. Terima kasih, Irene. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di webinar ini, agar yang bertujuan untuk mendalami dan lebih mengetahui tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita akan ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan atau pengenalan profil narasumber kita. Nah, di sini kita memiliki 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama itu Ataya Azhara, kemudian Siti Nurfaiza, dan yang terakhir itu Bakti Eka Swadi. Ketiga narasumber kita ini adalah mahasiswa aktif di Politeknik Keuangan Negara STAN. Ketiga narasumber kita ini mahasiswa jurusan pajak prodi D3 Pajak 2018. Nah, tidak menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut ketiga narasumber kita. Selamat siang, Kak Ataya, Kak Siti, Kak Bakti. Selamat siang, Ahmad. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kemudian, Mas Ahmad gimana kabarnya? Ya, apa? Mas Ahmad gimana kabarnya? Baik, tadi udah baik. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya ke acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dilakukan oleh narasumber pertama. Narasumber pertama dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Ahmad. Nah, kami dan teman-teman saya dan teman-teman narasumber akan menjelaskan atau berbagi ilmu sedikit mengenai pajak di kehidupan kaum milenial. Nah, seperti ini. Nah, tentunya teman-teman kan pastinya sudah sering kan mendengar tentang pajak. Gitu. Nah, ini dikenai pajak. Nah, itu dikenai pajak, di sini pajak, di situ pajak, kan sudah sering kan kalian mendengar mengenai pajak itu. Sebenarnya apakah buat yang belum tahu sih apa sih itu pajak gitu. Nah, selanjutnya buat yang belum tahu ya, apa sih pajak itu? Nah, jika berdasarkan undang-undang, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di slide itu kan sudah ada ya, kan ada font yang berbeda. Nah, teman-teman mungkin yang belum tahu mengenai pajak bisa mengingat-ingat dengan mengingat font yang warnanya berbeda itu. Jadi pajak tuh wajib, gitu, fardu. Nah, bersifat memaksa. Nah, karena ada payung hukumnya atau ada undang-undangnya itu, makanya pajak ini sifatnya memaksa, dan bagi siapapun yang nggak membayarnya, tentunya akan mendapat konsekuensi tertentu. Nah, lalu dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara. Jadi pajak yang kita bayar itu kita nggak langsung dapat manfaatnya gitu, kita nggak langsung dapat imbal baliknya. Nah, nanti dana atau uang pajak yang dikumpulkan atau dihimpun nantinya itu bisa untuk proyek pembangunan ekonomi. Nah, untuk keperluan negara. Nah, tentunya nanti kita juga bisa ikut menikmatinya kan. Nah, itu artinya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
selanjutnya. Kalau kita belajar pajak, kita juga nggak ada salahnya kan kita belajar mengenai sejarah pajak juga, baik itu di Indonesia ataupun di dunia. Nah, sejarah pajak di dunia ini tuh ada 3 peristiwa yang menandainya gitu. Ada 3 peristiwa penting. Nah, peristiwa yang pertama ini ada dengan ditemukannya dokumen tulisan kuno berbentuk baji di Mesopotamia. Nah, mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu Mesopotamia itu di mana, nah Mesopotamia itu sekarang tuh lebih kita kenal dengan negara Irak. Nah, dulu tuh di situ penemuan dokumen itu tuh menunjukkan bahwa sebenarnya tuh pajak udah ada sejak 3300 sebelum Masehi di Mesopotamia itu. Nah, tapi dulu tuh pembayaran pajak tuh nggak kayak sekarang ya. Jadi dulu tuh pembayaran itu yang dibayar tuh kayak ada hewan ternak, lalu ada kayak emas, lalu kayak penyerahan budak ke kuil gitu. Nah, jadi dulu tuh masih bentuknya masih seperti barang gitu. Nah, dengan penemuan dokumen kuno di Mesopotamia itu, nah itu menjadi kayak pajak itu adalah memiliki subjek sejarah yang besar dan panjang dan sudah ada sejak ribuan tahun lamanya. Nah, lalu nggak hanya di Mesopotamia ya, jadi pemungutan pajak tuh juga berkembang di seluruh dunia. Nah, seperti pada peristiwa yang kedua ini, bentuk awal pemungutan pajak ditemukan di Mesir kuno sejak 3000 sebelum Masehi pada saat sistem pembayaran dengan mata uang belum dikembangkan. Nah, jadi di Mesir kuno ini juga melakukan pembayaran pajak dengan barang. Nah, secara umum atau secara garis besar tuh kurang lebih sama ya pemungutan pajak di Mesopotamia dengan yang di Mesir kuno. Namun yang di Mesir kuno ini pembayaran pajaknya tuh bisa berupa gandum, minyak goreng, lalu ada bir, lalu ada hasil peternakan. Nah, dan di Mesir kuno ini kan seperti yang teman-teman tahu, sungai terpanjang di dunia atau sungai Nil itu kan ada di Mesir kan ya. Nah, siapa saja atau siapapun yang menggunakan sungai Nil untuk pengangkutan barang atau untuk perdagangan dengan pihak asing, nah maka mereka juga akan dikenai pungutan pajak itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, peristiwa ketiga itu ada pemungutan pajak dengan cara lebih modern, mulai dipraktekkan oleh bangsa Yunani kuno dan bangsa Romawi kuno. Nah, jadi seiring berjalannya waktu tuh pemungutan pajak tuh tentunya semakin berkembang ya. Nah, meskipun di Yunani kuno dan Romawi kuno itu kurang lebih juga sama dengan Mesopotamia dan Mesir kuno, yaitu menggunakan barang pembayaran pajaknya, tetapi di Yunani kuno dan Romawi kuno ini ada beberapa transaksi, yaitu seperti transaksi impor barang, lalu ada transaksi penjualan tanah. Nah, itu sudah menggunakan uang tunai gitu. Nah, jadi itu yang kita pakai sampai sekarang kan, kita bayar pajak pakai uang ini ya, pakai uang itu. Nah, lalu selanjutnya selanjutnya ada sejarah pajak di Indonesia. Nah, tentunya kan di belahan dunia manapun kan sudah menerapkan kayak pajak gitu ya, nggak terkecuali di negara kita ini, Indonesia gitu. Nah, di Indonesia ini ada beberapa kayak peristiwa gitu, sejarah mengenai pajak. Nah, yang pertama, pajak itu sudah dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa dan Jepang ke Nusantara. Nah, jadi dulu waktu masih kerajaan ya, waktu di Indonesia tuh masih kerajaan-kerajaan gitu. Nah, itu ada yang namanya upeti. Jadi itu kayak pajak gitu kan ya, upeti pungutan yang sifatnya juga memaksa gitu. Jadi upeti ini tuh dibayarkan kepada raja. Lalu sebagai imbal baliknya, raja akan menjamin keamanan dan ketertiban dari masyarakat atau rakyatnya itu sendiri. Nah, karena dulu itu kan pada masa masih kerajaan gitu ya, kan
raja tuh dianggap sebagai wakil Tuhan gitu intinya. Jadi segala sesuatu yang bergerak di kerajaan, segala sesuatu yang terjadi tuh pasti ada hubungannya dengan raja gitu. Jadi kayak mau nggak mau waktu itu rakyat juga harus kayak bayar upeti gitu. Lalu yang kedua, memasuki era kolonialisasi, pajak tuh mulai diberlakukan kembali. Nah, sebelumnya jika tadi kan waktu zaman kerajaan kan jadi sempat ada kerajaan-kerajaan yang membebaskan pajaknya. Contohnya tuh kayak Mataram, Majapahit, Demak, dan Pajang. Nah, ada kan pembebasan pajak. Nah, tetapi waktu memasuki era kolonialisasi ini, pajak tuh mulai diberlakukan kembali. Nah, tetapi pada masa kolonial ini atau masa penjajahan ini tuh, pajak tuh dirasa kayak memberatkan dan sangat membebani bagi rakyat Indonesia. Soalnya kan tahu sendiri kan, waktu itu pemerintah kolonial atau penjajah tuh mereka tuh suka memonopoli aturan gitu. Lalu ada yang melakukan penyelewengan. Jadi rakyat Indonesia tuh memiliki kayak kesan negatif gitu intinya, memiliki kesan negatif terhadap pungutan pajak itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga, setelah Indonesia merdeka, babak baru sejarah pajak di Indonesia dimulai. Nah, jadi ini waktu merdeka, waktu pemerintahan Pak Soekarno dan Pak Hatta, jadi ada aturan pajak yang tertuang dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu punya tuh segala bentuk pajak ya berdasarkan undang-undang gitu. Nah, jadi waktu pemerintahan Pak Soekarno dan Pak Hatta itu sudah mulai dicanangkan gitu aturan pajak tersebut gitu. Jadi waktu pada 19 Agustus 1945, nah itu mulai dibentuk seperti Kementerian Keuangan yang mengurus masalah keuangan di Indonesia. Nah, salah satunya itu ya pajak itu. Gitu. Lalu selanjutnya yang keempat, penyempurnaan aturan pajak di tanah air terhambat lantaran pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta. Nah, ini yang agak terhambat ya, seperti penyempurnaan aturan pajaknya, karena pada waktu itu ada yang namanya agresi militer Belanda pertama yang dibonceng Nika yang berhasil menduduki ibu kota Jakarta. Nah, makanya pusat pemerintahan waktu itu pindah ke Yogyakarta ya. Dan jadi penyempurnaan pajak tuh terhambat gitu. Nah, akibatnya Indonesia itu menggunakan peraturan pajak adopsi dari pemerintah kolonial yang dulu untuk menjalankan roda pemerintahan gitu. Jadi adopsi sementara gitu yang peraturan kolonial dulu biar roda pemerintahan tuh bisa tetap berjalan seperti itu. Lalu yang kelima, kondisi pemungutan pajak tuh semakin parah ketika Presiden Soekarno mengubah haluan politiknya ke arah sosialisme Karl Marx versi Indonesia. Jadi pada waktu itu tuh terjadi politik luar negeri yang ekspansif dan besar-besaran gitu. Jadi butuh pengeluaran yang banyak. Sedangkan pada waktu itu penerimaan pajak tuh cenderung stagnan kan. Cenderung stagnan maksudnya. Nah, lalu pada waktu itu puncaknya pada tahun 1960-an, Presiden Soekarno itu merencanakan proyek besar-besaran gitu. Seperti pembangunan Senayan, lalu pembangunan monumen nasional seperti pada gambar itu. Nah, tentunya kan proyek-proyek besar, pembangunan Senayan, lalu pembangunan Monas, kan itu butuh dana yang nggak sedikit kan. Tetapi pada waktu itu penerimaan negara tuh dalam pajaknya itu cenderung stagnan. Jadi Indonesia tuh waktu itu agak krisis atau terjadi gejolak ekonomi. Nah, lalu yang keenam, pada era Orde Baru, berhasil memberi terobosan di bidang fiskal. Nah, pada era ini itu kepemimpinan Pak Soeharto ya. Jadi pada waktu itu ada terobosan baru yaitu adanya sistem self-assessment atau pungutan pajak, di mana wajib pajak tuh yang membayar, menghitung, dan melaporkan pajaknya sendiri gitu. Nah, terobosan ini tuh juga diterapkan oleh Amerika dan beberapa negara di Eropa gitu, karena dianggap efektif dalam memungut pajak gitu. Jadi sistem itu juga masih digunakan di Indonesia sampai saat ini. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya kita beralih ke siapa sih wajib pajak gitu. Nah, wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, bagi yang belum tahu mungkin bisa menggarisbawahi yang font yang merah itu aja. Jadi itu yang kayak perlu diingat gitu. Jadi orang atau badan gitu. Pembayar pajak, pemotok pajak, dan pemungut pajak. Seperti itu. Selanjutnya, nah, dari pengertian tadi tentunya kan menimbulkan kayak ada hak dan kewajiban dari wajib pajak itu sendiri. Nah, hak wajib pajak tuh apa saja? Nah, yang pertama tuh ada hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan. Nah, jadi semisal wajib pajak tuh sedang dilakukan kegiatan pemeriksaan gitu ya. Nah, mereka atas hasil pemeriksaannya itu bisa, kalau nggak setuju ya, bisa mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali gitu. Lalu yang kedua ada hak atas kelebihan pajak. Nah, jadi ini semisal wajib pajak tuh bayar pajak kan. Lalu ternyata ada kelebihan dalam membayar. Nah, kelebihan itu bisa diminta kembali oleh wajib pajak atau bisa minta untuk direstitusikan ke masa pajak berikutnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada hak untuk dijaga kerahasiaan data, wajib pajak, dan lain-lain. Jadi data itu bisa berupa kayak data penghasilan atau mungkin identitas, nah seperti nama, mungkin alamat, dan lain sebagainya. Nah itu wajib pajak memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan atas data-data tersebut. Lalu yang keempat ada hak dalam pemeriksaan. Hak dalam pemeriksaan ini contohnya tuh wajib pajak bisa meminta surat perintah pemeriksaan gitu, ada enggak gitu, atau bertanya mengenai tanda pengenal petugas pemeriksa gitu, atau menanyakan alasan kenapa dia diperiksa gitu. Itu hak wajib pajak. Nah, selanjutnya ada kewajiban dari wajib pajak. Nah, ada hak juga ada kewajiban kan tentunya. Nah, kewajibannya wajib pajak tuh apa saja sih? Nah, yang pertama itu wajib pajak tuh harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, jadi orang pribadi kalau dia misalnya udah memiliki penghasilan di atas PTKP, di atas itu, maka mereka udah kayak wajib untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi NPWP ini tuh kayak nomor pengenalnya wajib pajak gitu, identitasnya gitu. Jadi untuk sarana perpajakan gitu. Nah, selanjutnya kewajibannya tuh ada kewajiban untuk membayar, memungut, atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang. Nah, lalu kewajiban yang ketiga ada kewajiban memberikan data. Nah, semisal KPP atau kantor pelayanan pajak Pratama, nah kantor pajak tuh meminta suatu data gitu. Nah, maka wajib pajak tuh wajib untuk meminjamkan atau memberikan data tersebut gitu. Lalu yang terakhir kewajiban dalam hal diperiksa. Nah, kewajiban dalam hal diperiksa ini misalnya tuh wajib pajak tuh sedang dalam proses pemeriksaannya, diperiksa karena misal suatu perkara atau kurang patuh gitu. Nah, diperiksa. Nah, wajib pajak ini harus atau wajib untuk memenuhi panggilan dari pemeriksa jika diperlukan atau jika diminta. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, ini ada jenis-jenis pajak. Dan mungkin beberapa dari kalian beberapa dari teman-teman ada yang pernah mendengarnya gitu ya. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis pajak pusat. Nah, pajak pusat tuh apa sih? Nah, pajak pusat tuh adalah pajak yang dikelola atau diadministrasikan oleh pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini itu melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan unit vertikal di bawahnya. Nah, jadi ini yang diadministrasikan atau dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, ada apa aja? Yang pertama tuh ada pajak penghasilan. Nah, teman-teman pastinya udah
pernah dengar kan tentang pajak penghasilan ini. Nah, pajak penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang atas penghasilan mereka atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Jadi misalnya saya bekerja gitu ya, saya dapat penghasilan, bisa saja atas penghasilan saya ini tuh dikenahi pajak penghasilan. Lalu yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, ini pasti teman-teman juga udah sering dengar kan tentang PPN. Nah, PPN ini adalah pajak yang dikenakan atas pembelian, umumnya ya, atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah kalian. Nah, jadi itu misalnya kan saya pergi ke supermarket gitu ya, beli Oreo gitu, beli jajan. Nah, itu kan pasti biasanya akan dikenakan atas pembelian tersebut, pembelian barang kena pajak tersebut pasti akan dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Lalu yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, pajak ini tuh dikenakan atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, tergolong mewah tuh seperti apa sih gitu. Nah, tergolong mewah tuh yang pertama tuh barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Jadi bukan barang kebutuhan pokok. Lalu yang kedua, barang tersebut tuh dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Lalu yang ketiga, barang tersebut tuh dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Lalu yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan suatu status gitu. Jadi misalnya saya beli helikopter gitu, beli helikopter. Nah, atas pembelian helikopter tersebut bisa saja dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Gitu. Lalu yang keempat ada bea materai. Nah, bea materai itu adalah kayak pajak atau bea yang dikenakan atas pemanfaatan suatu dokumen. Nah, dokumennya itu misalnya surat perjanjian atau akta notaris, surat pernyataan gitu. Lalu selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, pajak bumi dan bangunan ini adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan atau penguasaan suatu bumi dan bangunan. Nah, bumi itu maksudnya ya tanah itu. Nah, pajak bumi dan bangunan ini sebenarnya tuh ada 5 sektor. Nah, sektor yang pertama tuh ada sektor perkebunan, kedua pertambangan, ketiga perkebunan, tadi udah ya perkebunan, pertambangan, perhutanan, lalu pedesaan dan perkotaan. Nah, yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat ini hanya 3, yaitu PBB sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada pajak daerah. Nah, pajak daerah itu apa? Pajak daerah adalah pajak yang dikelola dan diadministrasikan oleh pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten atau kota. Gitu. Nah, bisa biasanya tuh melalui kayak dinas atau pendapatan daerah. Jadi tuh tiap daerah tuh bisa beda gitu namanya. Nah, yang pertama ada pajak provinsi, tentu saja diadministrasikan oleh pemerintah Pemprov gitu. Nah, yang pertama ada bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, jadi itu bea yang dikenakan atas penyerahan kayak kepemilikan gitu loh. Nah, seperti kayak perjanjian jual beli, tukar menukar, hibah, warisan. Nah, itu pasti akan kena bea balik nama kendaraan bermotor. Lalu yang kedua ada pajak air permukaan. Nah, pajak air permukaan itu apa? Nah, itu adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan atau pengambilan air permukaan. Nah, air permukaan itu ya air yang ada di permukaan gitu. Contohnya kayak sungai, danau gitu. Nah, contohnya tuh kayak misal di setiap daerah kan ada mungkin PDAM, perusahaan daerah air minum. Nah, PDAM tuh mengambil air dari misal Sungai Bengawan Solo gitu ya. Nah, itu nanti akan dikenakan pajak air permukaan. Nah, selanjutnya ada pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor ini dikenakan kepada setiap orang yang memiliki kendaraan. Pokoknya yang memiliki kendaraan gitu. Nah, jadi biasanya kan setiap tahun gitu mereka harus bayar pajak dari kendaraan bermotor itu. Nah, lalu selanjutnya ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, pajak ini
sesuai namanya ya, pajak ini dikenakan atas bahan bakar dari kendaraan bermotor itu. Lalu selanjutnya ada pajak rokok. Nah, pajak rokok ini dikenakan atas cukai rokoknya, pungutan. Jadi setelah ada rokok itu kena cukai, nanti masih kena lagi dengan pajak rokok ini. Nah, itu pajak-pajak yang diadministrasikan atau dikelola oleh Pemprov. Lalu selanjutnya ada pajak kabupaten atau kota yang diadministrasikan atau dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Nah, yang pertama ada pajak hotel, lalu kedua pajak restoran. Nah, pajak hotel dan pajak restoran ini adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel atau restoran gitu. Lalu selanjutnya ada pajak hiburan. Nah, pajak hiburan ini pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Jadi hiburan yang dipungut bayaran aja. Nah, selanjutnya ada pajak reklame. Nah, pajak reklame ini pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame gitu. Jadi reklame-reklame yang ada di pinggir jalan gitu itu dikenakan pajak reklame. Lalu selanjutnya ada pajak penerangan jalan. Nah, pajak penerangan jalan ini yaitu pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik. Ya, kayak lampu-lampu jalan gitu. Nah, lalu selanjutnya ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, pajak mineral bukan logam dan batuan ini sesuai namanya dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan. Nah, baik itu yang ada di dalam alam atau yang ada di permukaan bumi gitu. Lalu selanjutnya ada pajak parkir. Nah, pajak parkir ini adalah pajak yang dikenakan atas penyediaan lahan parkir, kecuali yang ada di bahu jalan gitu, yang ada di pinggir jalan gitu. Nah, selanjutnya ada pajak air tanah. Nah, pajak air tanah ini adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan atau pengambilan air yang ada di dalam lapisan tanah atau yang ada di bawah permukaan tanah. Nah, kalau pajak air permukaan tadi kan yang mengelolakan atau yang mengadministrasikan kan Pemprov. Nah, kalau pajak air tanah ini yang mengadministrasikan Pemkap atau Pemkop gitu. Nah, contohnya seperti pajak air permukaan tadi, misal PDAM mengambil air dari jalan tanah. Nah, mereka akan dikenakan, PDAM itu akan dikenakan pajak. Lalu selanjutnya ada pajak sarang burung walet. Nah, pajak sarang burung walet ini adalah pajak yang dikenakan atas pengusahaan atau pengambilan sarang burung walet gitu kan, ada usaha sarang burung walet gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. Nah, tadi kan yang di pemerintah yang di pajak pusat PBB yang dikenakan PBB sektor perhutanan, perkebunan, dan pertambangan kan dikenakan pajak pusat. Nah, sedangkan dua sektor lainnya yaitu sektor pedesaan dan perkotaan itu dikenakan pajak bumi bangunan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Lalu selanjutnya ada bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan BPHTB. Nah, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan ini tuh bea yang dikenakan atas kepemilikan atau kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi misalnya kayak saya beli gitu, saya beli tanah atau bangunan. Nah, nanti saya akan kena BPHTB ini gitu, kena bea, kena pajak ini. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Siti Nur Faizah. Kepada Kak Siti Nur Faizah, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari kakak saya. Seperti yang kita ketahui, pajak ini merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Dalam postur APBN tahun 2021, penerimaan pajak diperkirakan mencapai 82% dari total pendapatan negara. Untuk ini disebutkan grafik penerimaan pajak dari tahun 2016 dengan tahun 2021 yang saya ambil dari website Kementerian Keuangan mengenai informasi APBN tahun 2021. Di tahun 2016, penerimaan pajak mencapai 1.106 triliun rupiah. Sementara itu, di tahun 2017 naik menjadi 1.151
tahun 2019 naik sedikit hingga mencapai 1.332,7 triliun rupiah. Sementara itu, di tahun 2020, penerimaan pajak turun cukup drastis diakibatkan pandemi COVID-19 hingga menjadi 1.198,8 triliun rupiah. Dan di tahun 2021, ditargetkan penerimaan pajak mencapai 1.229,6 triliun rupiah. Selanjutnya, berikut ini disajikan grafik pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Di tahun 2016, pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 4,3%. Sementara itu, di tahun 2017, turun sedikit hingga mencapai 4,1%. Di tahun 2018, naik cukup drastis hingga mencapai 14,1%. Di tahun 2019, turun sangat drastis hingga mencapai 1,5%. Dan di tahun 2020, juga turun cukup drastis hingga mencapai minus 10%. Sementara itu, di tahun 2021, ditargetkan pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 2,6%. Jika di rata-rata, pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2016 hingga tahun 2021 ini adalah 6,4%. Selanjutnya, kemana aja sih uang pajak kita itu? Saya kembalikan ke pengertian pajak yang sudah dijelaskan oleh Kak Ataya tadi, yang salah satunya menjelaskan bahwa kita itu tidak mendapat imbalan secara langsung ketika membayar pajak. Tapi, dengan kita membayar pajak, kita bisa membantu pembangunan negara dan sebagai bentuk cinta kita kepada negeri ini. Jadi, uang pajak ini digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Selengkapnya ada di slide berikutnya. Next. Yang pertama ini ada belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat ini digunakan untuk sangat banyak sekali hal. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu untuk pelayanan umum. Ini digunakan untuk misalnya seperti pelayanan kesehatan, transportasi publik, memaksimalkan setiap instansi pemerintah yang tersebar di berbagai daerah, dan untuk melakukan digitalisasi pelayanan publik. Yang kedua yaitu digunakan untuk pertahanan. Misalnya, digunakan untuk meningkatkan pertahanan, meningkatkan stabilitas kawasan, dan kerjasama pembangunan internasional di bidang pertahanan, dan untuk memperkuat keamanan laut. Yang ketiga, belanja pemerintah pusat digunakan untuk ketertiban dan keamanan. Misalnya, digunakan untuk penanggulangan terorisme, pengamanan siber dan konflik sosial politik, penguatan diplomasi politik dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan pertahanan wilayah NKRI serta perdamaian dunia, dan untuk peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, belanja pemerintah pusat digunakan untuk kegiatan ekonomi. Misalnya, digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi, dan untuk pengembangan iptek. Yang kelima, belanja pemerintah pusat digunakan untuk perlindungan lingkungan hidup. Misalnya, digunakan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup
dan penguatan ketahanan bencana. Selanjutnya, belanja pemerintah pusat digunakan untuk perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, seperti pembinaan upaya kesehatan rujukan, peningkatan ketersediaan obat publik, dan perbekalan kesehatan. Berikutnya ada pariwisata, yang misalnya digunakan untuk pembangunan atau konstruksi kawasan strategis pariwisata nasional, pemberdayaan desa wisata, dan juga untuk pembangunan jalan penghubung menuju tempat wisata. Selanjutnya yaitu digunakan untuk kegiatan agama. Misalnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang agama, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, dan juga bisa meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan ini misalnya digunakan untuk melanjutkan kecepatan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lalu yang terakhir, belanja pemerintah pusat ini digunakan untuk perlindungan sosial. Yang kegunaannya salah satunya yaitu untuk rehabilitasi sosial. Misalnya bagi korban penyalahgunaan narkoba, penderita HIV/AIDS, atau penderita terlantar, anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, atau anak yang berhadapan dengan hukum, dan sebagainya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada belanja pemerintah daerah. Yang pertama yaitu digunakan untuk dana alokasi umum. Dana alokasi umum itu apa sih? Dana alokasi umum ini digunakan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lalu selanjutnya yaitu belanja pemerintah daerah digunakan untuk dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lalu berikutnya ada dana alokasi khusus titik. Ini merupakan salah satu instrumen dalam mendanai infrastruktur, sarana atau prasarana pelayanan publik, dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan prinsip money follow progress. Selanjutnya ada dana alokasi khusus non-fisik. Ini digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dengan harga yang semakin terjangkau. Contohnya yaitu dana BOS. Selanjutnya yaitu dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Lalu ada dana otonomi khusus yang digunakan untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Lalu selanjutnya ada dana insentif ke daerah. Dana ini digunakan untuk memberikan insentif ke daerah yang telah berhasil mencapai suatu kinerja tertentu. Jadi biar lebih semangat. Selanjutnya yang terakhir, belanja pemerintah daerah ini digunakan untuk dana desa yang dimana untuk meningkatkan pembangunan desa. Selanjutnya, nah, menurut Kementerian Keuangan ada fitur yang bernama alokasi pajakmu. Fitur ini bisa diakses di alamat kemenq.go.id/alokasi pajakmu. Di sini kita bisa tahu bagaimana negara menggunakan uang pajak kita. Ini di website ini itu masih APBN tahun 2020 karena kan baru saja berakhir ya tahun 2020. Nah, di sini kita itu bisa memasukkan nominal uang pajak kita, tapi hanya terbatas pada pajak pusat saja.
pajak pusat itu apa aja sih? Pajak pusat itu ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, bea cukai, bea meterai, dan PBB minyak dan gas. Nah, di sini saya coba untuk menentukan nominal uang pajaknya sebesar 100.000. Nah, kita lihat nanti 100.000 ini digunakan untuk apa aja sih kira-kira. Selanjutnya, nah, di sini kita bisa lihat 100.000 uang pajak itu digunakan untuk apa aja sih? Nah, di sini saya hanya memberikan input yang untuk belanja pemerintah pusat. Sebenarnya di website Kementerian Keuangan ini lebih lengkap lagi, ada belanja pemerintah pusat juga dan belanja pemerintah daerah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini kita bisa lihat dengan uang 100.000 itu, uang pajak 100.000 itu kira-kira dialokasikan untuk apa aja sih? Nah, di sini dijelaskan nominalnya. Maaf, ini slide-nya tidak terlalu jelas ya. Jadi di situ contohnya ada untuk belanja pemerintah pusat, misalnya pelayanan umum itu untuk berapa, lalu untuk pertahanan itu berapa, lalu untuk ketertiban dan keamanan itu berapa, dan sebagainya. Dan juga di sini dijelaskan, misalnya pelayanan umum itu digunakan untuk apa aja sih, seperti itu. Sampai dengan yang akhir, yang belanja pemerintah daerah. Ini di sini lengkap, bisa dicoba sendiri nanti di website Kementerian Keuangan di kemenq.go.id/alokasi pajakmu. Selanjutnya, nah, di bagian akhir dari fitur ini ada diagram yang menunjukkan persentase alokasi pajak kita di belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Jadi kita bisa tahu seberapa besar sih itu bagian-bagiannya. Nah, jadi ketika kursor kita itu dipindahkan ke salah satu bagian dari diagram itu, ini akan keluar persentasenya. Jadi kita bisa tahu gitu, uang pajak kita ini paling banyak digunakan untuk apa sih, seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya adalah potensi pajak milenial. Jadi pajak apa aja sih yang bisa digali dari kegiatan milenial para generasi muda, seperti itu. Yang pertama yaitu ada pajak restoran. Nah, sudah kan kita ngomong itu kan, seperti di misalnya di atau di KFC, seperti itu. Nah, di seperti itu kita itu diberikan restoran sebesar 10%. Sebenarnya banyak dari kita yang mengira kalau kita itu mengambil restoran, kita itu dikenakan PPN. Yang benar itu adalah pajak restoran. Dan sendiri juga dulu sebelum masuk juga kiranya pajak di restoran itu adalah pajak restoran. Padahal pajak restoran dan PPN itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau pajak restoran itu dikelola oleh pemerintah daerah, kalau PPN itu dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi berbeda ya teman-teman. Jadi selanjutnya potensi pajaknya yaitu adalah PPN. PPN ini misal kita beli saham yang di Indomaret, nah itu kan ada pajaknya gitu sebesar 10%. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pajak parkir. Misalnya nih kita parkir di mall gitu, nah jadi juga bisa dikenakan pajak terhadap itu. Pajak parkir ini dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu ada pajak penghasilan. Nah, sekarang generasi muda kan suka bisa bisnis baru ya. Teman-teman saya juga
ada banyak yang sudah memulai bisnisnya walaupun masih sudah ya. Di sini kita bisa gali potensi penghasilannya. Tapi tenang saja, tidak semua yang memiliki penghasilan itu bisa dikenakan pajak. Jadi itu ada batas minimalnya untuk dikenakan pajak. Jadi tidak semua orang yang mempunyai penghasilan itu bisa dikenakan pajak. Jadi hanya yang memenuhi batas minimal penghasilan saja. Seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Sakti. Untuk Sakti di Baik, terima kasih Kak Siti. Baik, terima kasih Kak Siti Nurfaizah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai siapa saja wajib pajak orang pribadi itu. Nah, dalam hal wajib pajak orang pribadi itu terbagi dua. Yang pertama itu ada subjek pajak dalam negeri dan yang kedua ada subjek pajak luar negeri. Yang pertama wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri itu diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yang mana ketentuannya terdapat 3. Yang pertama, orang pribadi tersebut tinggal di Indonesia. Lalu orang pribadi tersebut, misalnya dia WNA, itu berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi kira-kira selama 6 bulan dia berada di Indonesia. Jadi semisal contoh, misalnya Ronaldo, dia datang ke Bali liburan, lebih dari 183 hari itu masuk ke kategori subjek pajak dalam negeri. Lalu yang ketiga itu orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi misalnya warga negara asing tadi dia bertempat tinggal di Indonesia itu selama 1 tahun kira-kira dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, dalam hal definisi dia bertempat tinggal dan berniat untuk tinggal di Indonesia itu ada beberapa ketentuan yang diatur. Yang pertama, dia harus mempunyai tempat tinggal atau place of residence. Jadi dia harus memiliki rumah seperti itu di Indonesia dan digunakan oleh orang tersebut untuk tempat untuk tinggal di Indonesia. Nah, dalam hal place of residence itu sendiri ada ketentuan lagi. Jadi yang pertama dia harus berdiam atau permanent dwelling place. Jadi tidak boleh dia beli rumah tapi dia tinggal di Australia atau tinggal di luar negeri, itu tidak boleh. Nah, jadi sifatnya itu tidak sementara atau hanya sekedar persinggahan saja, itu tidak termasuk ke dalam permanent dwelling place. Lalu ketentuan yang kedua itu dia melakukan kegiatan sehari-hari atau kebiasaannya itu di Indonesia juga atau ordinary course of life. Jadi dari bangun tidur, bekerja, melakukan segala kegiatannya itu di Indonesia, itu masuk ke kategori place of residence. Lalu yang terakhir dia juga tempat menjalankan kebiasaannya atau keluarganya atau ada kepentingan di Indonesia atau disebut juga dengan place of habitual abode. Lalu yang pertama tadi place of residence, ketentuan yang kedua itu dia mempunyai tempat domisili atau place of domicile di Indonesia, yaitu orang pribadi seperti kita ini, dia lahir, besar, sampai saat ini dia masih berada di Indonesia, itu masuk ke dalam kategori subjek pajak dalam negeri. Lalu yang kedua, mengatur tentang subjek pajak luar negeri. Ini kurang lebih kontradiksi saja dari subjek pajak dalam negeri. Kalau misalnya subjek pajak dalam negeri tadi dia selanjutnya, Mas. Halo? Next lagi. Ya, dalam hal wajib pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri itu kurang lebih sama, tetapi berkontradiksi saja dengan subjek pajak dalam negeri itu. Dia sama diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang diantaranya memuat mengenai yang masuk ke dalam kategori subjek pajak luar negeri ini. Yang pertama, orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tinggal di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari selama jangka waktu 12 bulan. Jadi semisal Ronaldo tadi datang ke Indonesia, dia tidak sampai 183 hari di Indonesia. Misalnya cuma 1 minggu atau 2 minggu saja di Indonesia, itu masuk ke dalam kategori subjek pajak luar negeri. Lalu dia juga tidak menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kalau dia menjalankan usaha atau mempunyai BUT di Indonesia, dia bisa masuk ke dalam kategori subjek pajak dalam negeri. Dan juga tentu kita perlu melihat P3B-nya juga kalau dia misalnya sebagai warga negara asing, sehingga tidak terjadinya pengenaan pajak berganda juga. Lalu selanjutnya, next membahas mengenai jenis-jenis aplikasi pajak. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan kelima aplikasi yang terdapat di Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini untuk mengakomodir ya generasi muda seperti kita saat ini yang lebih dekat atau cenderung kepada hal-hal yang bersifat elektronik, bukan bersifat manual seperti itu. Nah, ada beberapa aplikasi yang diluncurkan oleh DJP. Yang pertama ada e-registration. Nah, aplikasi yang pertama ini merupakan sebuah sistem yang melayani wajib pajak yang ingin melakukan pendaftaran secara online dengan DJP. Wajib pajak dapat mendaftar sekaligus melakukan penghapusan NPWP melalui e-registration ini. Nah, berdasarkan info yang kakak dapat dari pegawai pajak beberapa hari lalu, untuk di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, untuk semua kegiatannya hampir semuanya jika tidak urgent itu dilakukan semuanya by elektronik seperti e-registration dan lain sebagainya. Di samping melakukan pendaftaran dan melakukan penghapusan NPWP, e-registration juga bisa melayani dalam hal mengajukan permohonan pengukuhan atau penghapusan pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak ini merupakan sebuah pengusaha yang fungsinya dia memungut PPN lalu menyetorkannya kepada kas negara seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Dan yang terakhir, e-registration juga berfungsi dalam hal melakukan perubahan data wajib pajak atau data center di dalam DJP itu bisa dilakukan perubahannya melalui e-registration. Lalu yang kedua, ini tentang e-faktur ya. Nah, faktur sendiri itu ada dua, ada yang e-faktur seperti ini, ada yang bisa kita membuat faktur manual seperti itu. Kalau definisi faktur itu sendiri merupakan dokumen komersial yang merinci transaksi pembeli dan penjual. Namun dalam hal aplikasi e-faktur ini merupakan sebuah bukti pungutan pajak atas barang atau jasa yang dikenakan PPN yang dibuat oleh PKP secara daring, kira-kira begitu. Lalu selanjutnya nah ini mungkin teman-teman sudah familiar mendengar kata SPT, pelaporan SPT seperti itu. Nah, dalam hal mengakomodir untuk mempermudah dan mendukung kemudahan usaha, DJP menerbitkan aplikasi ini yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak untuk membuat surat pemberitahuan atau SPT masa maupun tahunan. Nah, dalam hal penerbitan aplikasi ini sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Surat Pemberitahuan atau SPT. Lalu yang keempat itu mengenai e-filing. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang mungkin beririsan dengan SPT tadi, namun dalam hal kegunaannya mungkin sedikit berbeda. Kalau misalnya SPT tadi fungsinya untuk membuat surat pemberitahuan. Nah, e-filing ini fungsinya untuk melaporkan surat pemberitahuan tadi yang sudah dibuat secara online dan real time melalui laman DJP dan penyedia jasa aplikasi atau application service provider. Lalu yang terakhir ada e-billing. Nah, aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2013, merupakan layanan yang berfungsi untuk membayar secara online melalui pengisian surat setoran atau SSP. Nanti teman-teman bisa bayar melalui menggunakan ATM atau mobile banking seperti itu. Jadi lebih mempermudah kita dalam hal pembayaran pajak dan lebih tujuan untuk lebih ke depannya lagi yakni lebih meningkatkan atau meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi ketika pembayaran itu dilakukan secara cash, kira-kira begitu. Lalu selanjutnya
Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sanksi hukum, namun dalam hal kaitannya sanksi hukum ini di dalam Undang-Undang KUP itu diatur sangat banyak. Namun dalam hal ini Kakak akan membahas mengenai sanksi hukum apabila tidak membayar pajak saja. Nah, dalam hal sanksi hukum ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP, di mana sanksi ini terdiri atas sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi biasanya itu terdiri dari bunga, denda biasanya, dan juga kenaikan. Lalu beberapa sanksi tersebut juga dikenakan berbagai jenis pelanggaran aturan lainnya. Namun khusus untuk wajib pajak yang tidak membayar atau telat membayar pajak, akan dikenakan yang pertama itu sanksi bunga. Dalam hal sanksi bunga ini diatur di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan di pasal 9 ayat 2A dan 9 ayat 2B. Di dalam pasal 9 ayat 2A itu dikatakan bahwa wajib pajak yang membayarnya setelah jatuh tempo itu akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Nah, denda itu terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayarannya. Lalu di pasal 9 ayat 2B-nya juga diatur mengenai jatuh tempo penyampaian SPT tahunan. Jadi dua hal berbeda ini diatur. Kalau di 2A tadi telat membayar pajak, kalau di 2B ini telat lapor SPT tahunan. Ya, nah itu juga akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Lalu yang kedua itu ada sanksi pidana apabila tidak menyetorkan pajak. Nah, sanksi pidana ini merupakan salah satu jenis sanksi terberat dalam hal urusan perpajakan. Biasanya sanksi pidana ini dikenakan bila wajib pajak tersebut melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian negara pada pendapatan dan dilakukan lebih dari satu kali biasanya. Nah, di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan terdapat di pasal 39 ayat I yang memuat sanksi pidana atas wajib pajak yang tidak melaporkan atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Jika kita kembali ke beberapa slide sebelumnya, tadi ada dijelaskan mengenai pengusaha kena pajak yang memungut PPN kepada pembeli, setelah itu disetorkan. Nah, dalam kasus ini ketika PKP tadi memotong, tetapi tidak disetorkan di kas negara, melainkan misalnya disimpan untuk pribadi, nah itu akan dikenakan pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Nah, selanjutnya next mengenai sanksi tidak lapor SPT. Oh ya, sebelum masuk ke sanksi tidak lapor SPT, kita membahas sebentar mengenai batasan lapor SPT. Untuk batasan lapor SPT ini sendiri, yang pertama, untuk surat pemberitahuan masa itu paling lama 20 hari setelah masa pajak. Lalu untuk kira-kira misalnya ini masa akhir pajaknya bulan Desember, berarti paling akhir dia untuk pelaporan SPT misalnya tanggal 20 bulan Januari. Lalu yang kedua ada SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama itu 3 bulan setelah akhir masa pajak. Jadi kira-kira kalau akhir masa pajaknya Desember, maka paling lambat dia harus lapor SPT untuk orang pribadi itu di bulan Maret. Dan yang terakhir ada SPT masa penghasilan wajib pajak badan, paling lama itu 4 bulan setelah akhir masa pajak. Jadi kira-kira di bulan April. Batas akhir pelaporan SPT-nya. Next. Nah, ini berkaitan dengan hal sebelumnya mengenai sanksi tidak lapor SPT. Untuk keterlambatan pelaporan atas SPT masa PPN itu dikenakan sanksi sebesar 500.000. Lalu untuk surat pemberitahuan masa lainnya itu dikenakan sanksi 100.000. Lalu untuk surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan itu sebesar 1 juta. Dan untuk surat pemberitahuan PPh wajib pajak orang pribadi itu sebesar 100.000. Alasan utama biasanya seorang wajib pajak terkena sanksi itu
tidak lapor SPT itu biasanya lupa membayar atau lalai untuk melaporkan. Hal ini biasanya dikarenakan wajib pajak tersebut melaporkan atau mengurus kewajiban perpajakannya secara swadaya atau mandiri. Nah, apabila teman-teman nanti termasuk hal tersebut, nah maka teman-teman akan dikenakan beberapa sanksi yang ada di ketentuan di perundang-undangan yang sebagaimana dijelaskan dalam surat ini. Selanjutnya, nah ini mungkin slide terakhir sekaligus closing statement dari saya. Jadi John F. Kennedy pernah bilang gitu, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jadi kita jangan bertanya terus gitu, apa nih yang udah negara kasih ke kita. Karena pada dasarnya negara itu sudah banyak memberikan kepada kita dari kita kecil sampai sekarang pun. Sekarang mungkin teman-teman sekolah di SMA, mungkin ada yang dapat bantuan, beasiswa, atau misalnya yang bersekolah di kedinasan itu semua pembayarannya itu digratiskan. Nah itu salah satu manfaat dari pembayaran pajak tadi kita rasakan. Nah, namun dalam hal harapan kakak ke depannya, ketika teman-teman yang SMA atau masih kuliah ini telah mendapatkan penghasilan, nantinya bisa juga berkontribusi untuk negara dan salah satu jalannya yakni melalui pembayaran pajak seperti itu. Sekian pemaparan dari kami bertiga. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Kak Ahmad Buhori. Nah, terima kasih tadi para narasumber telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat dalam mendalami dan lebih memahami lagi tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulan dari penyampaian materi yang dilakukan narasumber tadi yaitu pajak adalah setoran yang wajib dan sudah diatur dalam undang-undang negara. Nah, hal itu menjadi cukup penting untuk negara kita dalam melakukan perkembangan dan menjaga kesatuan dan persatuan serta ekonomi Indonesia pada saat ini hingga ke depannya. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, penyetoran dan pelaporan serta pembayaran pajak di Indonesia sudah lebih mudah dan bahkan sangat mudah dilakukan oleh kita kaum milenial. Nah, di sini kami mengharapkan kaum milenial atau kita itu lebih positif berpikir positif tentang pajak dan tidak terpengaruh oleh stereotip yang ada di masyarakat tentang buruknya pajak atau pajak itu tidak berguna sama sekali. Nah, seperti yang tadi dipaparkan para narasumber bahwa pajak itu dipakai untuk kepentingan agama, ekonomi, untuk tunjangan sosial, kemudian penanganan COVID juga untuk saat ini, kemudian banyak hal lain yang utamanya yang manfaatnya itu kita rasakan. Seperti jalan di depan rumah itu dari pajak, kemudian halte bus kalau ada itu dari pajak juga. Jadi kita sebagai kaum milenial itu harus peka dan harus lebih lagi tentang pajak itu seperti apa.
Kemudian kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, tadi kami sudah menyebarkan G-form untuk para peserta agar dapat mengisi pertanyaannya di G-form untuk ditanyakan ke para narasumber. Nah, dari G-form tersebut kami sudah memilih tiga pertanyaan terbaik yang akan dijawab dan dibahas oleh narasumber. Nah, pertanyaan pertama itu, bagaimana cara realistis mengatasi masyarakat yang enggan untuk membayar pajak, dan bagaimana pengenalan pajak bagi YouTuber dan selebgram. Nah, silakan untuk narasumber menjawab pertanyaan tersebut. Bisa coba diulang pertanyaannya, Kak Ahmad? Ya. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara yang realistis untuk mengatasi masyarakat yang enggan untuk membayar pajak. Kemudian, bagaimana penanganan pajak bagi YouTuber dan selebgram. Baik, saya mau menjawab ya, mencoba menjawab. Bagaimana cara tadi mengatasi masyarakat yang enggan membayar pajak. Nah, kalau menurut saya, jika masyarakat itu kan enggan, pasti kan ada suatu alasan yang mendasari kenapa kok masyarakat itu enggan membayar pajak gitu. Nah, mungkin masyarakat tuh seperti memiliki kayak stereotip itu ya tadi. Misal pajak tuh buat apa sih bayar pajak kalau ujung-ujungnya cuma buat dikorupsi atau mungkin cuma buat kepentingan pejabat gitu. Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kayak biar masyarakat tuh nggak memiliki kesan negatif juga gitu terhadap pungutan pajak gitu, terhadap pajak. Nah, kita tuh bisa kayak mengadakan kegiatan kayak sosialisasi atau edukasi gitu kepada masyarakat. Nah, kalau bisa juga sosialisasi atau edukasi ini tuh kayak kalau bisa berkelanjutan gitu. Jadi kita bisa melihat kayak hasilnya gitu ya. Jadi sosialisasi atau edukasi ini tuh bisa dari misalnya pihak DJP, KPP gitu, dari seksi kayak ekstensifikasi dan penyuluhan, atau mungkin bisa kayak dari kita juga gini, kayak dari mahasiswa gitu kan juga bisa. Jadi menurut saya tuh sosialisasi dan edukasi tuh penting gitu. Biar masyarakat nggak punya kayak kesan negatif atau stereotip tentang pajak tuh buruk gitu intinya. Lalu tadi yang kedua, bagaimana pemajakan YouTuber dan selebgram ya? Iya. Nah, kalau nggak salah di PMK atau Peraturan Menteri Keuangan tuh, kalau nggak salah nomor 210, PMK 010 tahun 2018 kalau nggak salah. Nah itu kalau nggak salah, jadi di situ tuh mengatur kayak platform online marketplace dan ada yang platform selain marketplace kan. Nah, jadi kayak YouTuber, selebgram. Nah, itu masuknya ke yang selain marketplace kan. Nah, itu kan kalau di YouTuber atau selebgram atau endorser itu kan ada beberapa pihak gitu kan ya. Nah, jadi ada pihak yang punya produk, lalu ada pihak selebgramnya atau endorsernya, terus ada pihak manajemen atau agen dari selebgram itu sendiri. Nah, kalau misalnya selebgram nih ya, dia suatu pemilik perusahaan atau pemilik produk tuh mau kayak mempromosikan barang dagangannya kan ke selebgram atau ke endorser itu tadi. Nah, kalau misalnya si pemilik produk atau perusahaan ini menghubungi si selebgram melalui agen, melalui manajemen artisnya, nah maka itu nanti akan dikenakan PPh pasal 23 gitu, seperti itu, atas jasa itu tadi. Nah, tetapi kalau misalnya selebgram atau endorser tadi itu langsung menerima uangnya dari pemilik produk atau dari perusahaan, nah maka nanti akan dikenai PPh biasa atau pajak penghasilan yang pasal 21 itu. Nah,
Gitu. Jadi lebih lengkapnya tuh ada di PMK 210 itu tadi tahun 2018. Gitu. Terima kasih Kak Taya untuk penjelasannya. Ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah ada pajak dalam penggunaan marketplace online seperti Shopee dan Tokopedia? Bagaimana tanggapan Anda mengenai pajak aplikasi tersebut? Di mana penjual hanya menitipkan barang jualannya? Dipersilahkan kepada narasumber untuk menjawab. Oke, saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Yang lebih cuma kayaknya ini gimana pertanyaan Ahmad? Tadi pertanyaan kedua itu apakah ada pajak untuk penggunaan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia? Kemudian itu bagaimana tanggapan Anda mengenai pajak aplikasi tersebut? Di mana penjual itu hanya menitipkan barang jualannya di sana gitu maksudnya. Saya akan mencoba menjawab. Itu apa tidak sih? Jadi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Ada atau tidak sih yang dikenakan pada marketplace? Jadi, dan baru dilakukan September kemarin, yaitu berupa UN sebesar 10% yang diberikan pada konsumen kita. Jadi, yang dikenakan itu hanya konsumennya saja. Begitu, jika kita membeli barang di sebuah e-commerce, kita akan dikenakan PPN sebesar 10% dari sebuah barang tersebut. Nah, pajak yang kita bayar ini akan disetorkan oleh pihak marketplace tersebut ke negara. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pendapat saya mengenai dikenakannya pajak terhadap marketplace. Jadi saya ingin cerita dulu, jadi sebenarnya prinsip ini adalah tampilan. Jadi hasil dengan misalnya nih, melalui pajak itu dikenakan pajak. Hanya itu juga bisa pajak. Padahal keduanya ini sama-sama menjual. Hanya bedanya platformnya saja, hanya berbeda. Takutnya kalau misalnya yang satu dikenakan pajak, satunya enggak dikenakan pajak, posisi itu akan timbul kesenjangan atau dibagikan kan satu besar. Jadi saya ini kita tidak timbul kesenjangan di antara pihak penjual offline maupun pihak penjual online. Jadi dan juga itu bukan salah satu pihak. Terima kasih untuk jawabannya Kakak Siti. Nah, kemudian kita sampai di pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga yaitu wajib pajak orang pribadi itu terbagi dua, yakni wajib pajak subjek pajak dalam negeri dan wajib pajak subjek pajak luar negeri. Dari penjelasan sebelumnya, apa saja yang membedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri dalam pemenuhan kewajibannya?
Eh, izin Kak Ahmad untuk mencoba menjawab. Kurang lebih pertanyaannya tadi, apa perbedaan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri dalam hal pemenuhan kewajibannya? Itu benar nggak, Mas Iya, Ahmad? iya begitu. Ya. Jadi dalam hal perbedaannya ini menarik sekali pertanyaannya, karena dalam hal menentukan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri itu sering terjadinya dispute atau tidak kesinkronan aturan antara negara kita Indonesia dan juga negara tempat warga negara asing itu tinggal. Misalnya kita dengan Singapura itu terjadi dispute. Nah, salah satu problem solve-nya itu berdasarkan atau kita melihat ketentuan peraturan atau kita sering sebut dengan tax treaty biasanya, atau penghindaran pengenaan pajak berganda, biasanya seperti itu. Nah, dalam hal perbedaannya yang paling terlihat itu yang pertama, subjek pajak dalam negeri itu dikenakan pajak atas penghasilannya itu yang diterima baik dari dalam negeri, dari Indonesia maupun luar negeri. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri itu hanya dikenakan atas penghasilannya yang berasal dari Indonesia saja biasanya. Sebagai contoh misalnya artis internasional kita, misal Rich Brian atau Agnes Monica seperti itu. Ketika dia melakukan konser di Indonesia, katakanlah fee-nya 100 juta, lalu dia juga konser misalnya di Amerika, fee-nya juga 100 juta. Nah, atas fee 200 juta itu dikenakan di Indonesia menggunakan tarif progresif yang diatur di pasal 17. Sedangkan jika dia subjek pajak luar negeri, biasanya itu dikenakan atas penghasilannya saja di Indonesia. Jadi misalnya Ronaldo tadi datang ke Indonesia, dia dapat fee atas main bola di Indonesia sebesar 100 juta, nah atas 100 juta itu saja yang kita kenakan di Indonesia. Sedangkan penghasilannya misalnya dia main di Juventus atau di Real Madrid, penghasilannya itu pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Lalu yang kedua, untuk subjek pajak dalam negeri itu pengenaan pajaknya itu berdasarkan penghasilan neto. Penghasilan neto itu penghasilan bruto setelah dikurang biaya-biaya yang boleh dikurangkan berdasarkan peraturan perpajakan, misalnya biaya jabatan, biaya pensiun, seperti itu. Dan dikenakan tarif umum di pasal 17 yang batasnya 50 juta dikenakan 5%, 15% dikenakan atas penghasilan 200 sampai 500 dan seterusnya. Sedangkan subjek pajak luar negeri itu dikenakan berdasarkan penghasilan brutonya dan dikenakan atas tarifnya itu tarif tunggal biasanya. Atau kita juga bisa melihat P3B antara Indonesia dengan subjek pajak luar negeri tersebut, apakah diatur mengenai tarifnya atau tidak. Dan yang terakhir itu subjek pajak dalam negeri itu wajib untuk menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunannya PPH sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutangnya. Sedangkan subjek pajak luar negeri itu tidak wajib untuk menyampaikan SPT PPH-nya. Karena kalau kita subjek pajak dalam negeri, kita kan memiliki kewajiban untuk SPT. Jadi kita ngisi di situ penghasilan, terus biaya-biaya yang dikurangkan sampai kepada misalnya ada kredit. Sedangkan semisal Ronaldo tadi tidak mungkin dia melaporkan SPT seperti itu. Jadi kalau Ronaldo datang tadi, misalnya saya agensinya, ya saya yang motong pajaknya. Misalnya saya yang undang Ronaldo atas 100 juta tadi saya kenakan pajak, ya saya yang lapor SPT, bukan si Ronaldo. Saya kira itu ya Kak Ahmad 3 mungkin perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang telah menjawab ketiga pertanyaan yang sudah kami pilih. Nah, untuk acara selanjutnya saya akan menyerahkan ke MC, yaitu Kakak Irene. Kakak Irene dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Ahmad yang telah memandu pemaparan materi webinar pada siang hari ini. Kemudian teman-teman, untuk melengkapi dokumentasi pelaksanaan webinar kita pada hari ini, kita akan melakukan foto bersama yang akan dipandu oleh operator. Teman-teman diharapkan untuk menyalakan kamera dan mengambil pose terbaik kalian. Mari teman-teman, kita nyalakan kamera kita.
Diharapkan untuk para peserta menyalakan kameranya. Pada operator disilahkan. 1, 2, 3. Terima kasih sudah selesai fotonya. Baik, terima kasih kepada operator. Kami ingatkan kembali kepada teman-teman peserta, jangan lupa untuk mengisi formulir evaluasi dan formulir absensi yang dapat diisi melalui link bit.ly/absensi webinar pajak di kehidupan milenial. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kami akhiri perjumpaan kita pada kali ini, ada baiknya kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, acara webinar kita hari ini telah selesai. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Dan terima kasih juga PKN. Dan tak lupa juga, terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya mewakili panitia yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Udah tinggal kita kan. Alhamdulillah. Ini ya.